adab seorang muslim terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa an la yukhasima ahadan wa la yunadhirahu wa la yata'allama al-jidal. Dan janganlah seseorang berselisih dengan orang lain dan mendebatnya, dan jangan pula dia mempelajari ilmu perdebatan. Maksudnya, kalau ada orang yang menyampaikan kepada kita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kita debat dia. Jangan kita mendebatnya. Kita harus tunduk dan patuh. Siapapun dia. Karena hakikatnya kita tunduk dan patuh kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kepadanya. Jangan sekali-kali kita mendebat. Karena mendebat ayat atau hadis, ya, ada ayat dia debat, ada hadis dia debat. Ini sifat orang-orang musyrik dan sebab utama mereka tidak mendapatkan hidayah, dan juga termasuk sebab utama orang yang sudah dapat hidayah menjadi tersesat. Di surat Az-Zukhruf ayat ke-58, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa qalu, dan orang-orang musyrik itu berkata, a'alihatuna khairun am huwa? A'alihatana khairun amhu? Kata mereka, apakah Tuhan-Tuhan yang kami sembah itu lebih baik daripada dia, yaitu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini debat yang disampaikan oleh orang-orang musyrik. Wa qalu a'alihatuna khairun amhu? Mereka mengatakan, apakah Tuhan-Tuhan kami yang lebih baik ataukah dia? Maka Allah mengatakan, ma darabuhu laka illa jadala balhum qaumun khasimun. Tidaklah permisalan yang mereka buat kepadamu, wahai Muhammad, kecuali perdebatan. Mereka bukan ingin mencari kebenaran, cuma ingin berdebat, mencari kemenangan, mencari pembenaran, bukan kebenaran. Bahkan mereka adalah orang-orang yang suka berselisih. Kemudian surat Al-Kahfi ayat ke-56. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, wa yujadilul ladzina kafaru bil batil liyudhidu bihil haqq. Dan orang-orang kafir itu mendebat dengan kebatilan untuk menentang kebenaran. Jadi ini sifat orang-orang kafir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ma dhalla qaumun ba'dahu dan kanu alai illa utul jadal. Tidaklah tersesat satu kaum setelah mendapatkan hidayah kecuali karena mereka suka berdebat. Jadi hati-hati. Penyebab manusia tersesat diantaranya adalah karena suka berdebat. Padahal sudah dapat hidayah sebelumnya. Maka Imam Ahmad rahimahullah mengingatkan kita, jangan suka mendebat, jangan pula mempelajari ilmu perdebatan itu. Fa innal kalam fil qadar war ru'ya wal Qur'an wa ghairiha minas sunan makruhun wa manhiyun anhu. Karena membicarakan, maksudnya membicarakan untuk menolak tentang takdir Allah, begitu pula melihat Allah di hari kiamat, begitu pula tentang Al-Quran, yaitu Al-Quran kalamullah, dan selain itu dari sunnah-sunnah, maksudnya dari hadis-hadis yang berbicara tentang itu, maka adalah sesuatu yang makruhun, dibenci, wa manhiyun anhu, dan terlarang. Jemaah sekalian, di sini ada faidah juga. Istilah makruh para ulama terdahulu itu bukan berarti langsung bisa kita pahami seperti makruh yang dipahami oleh ulama belakangan. Karena istilah makruh yang berarti kalau dikerjakan nggak berdosa, dan kalau ditinggalkan dapat pahala, ini adalah istilah ulama belakangan. Sedangkan ulama dahulu kalau menyebut makruh, pada umumnya yang mereka maksudkan adalah haram. Makanya ulama kemudian membagi makruh itu menjadi dua. Makruh tahrim dan makruh tanzih. Makruh tahrim artinya haram. Begitu pula dalam dalil syar'i disebut makruh bukan berarti hukumnya makruh. Contoh di surat Al-Isra ayat ke-38.
Setelah Allah sebutkan perbuatan-perbuatan haram, maka Allah tegaskan kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Semua itu, semua yang haram itu, kata Allah, keburukannya di sisi Rabbmu adalah sesuatu yang makruh. Jadi jemaah sekalian jangan salah memahami istilah makruh, perlu kita lihat konteks pembicaraannya. Bisa jadi yang dimaksudkan adalah haram. Iya. Maka hal-hal ini jangan kita perdebatkan. Dan terdapat dalil-dalil yang melarang perdebatan tentang itu. Baik secara umum maupun secara khusus. Secara umum sudah kita sebutkan tadi, secara khusus ada dalil-dalil yang melarang perdebatan tentang takdir. Dan lain-lain. Kemudian, kata Imam Ahmad, la yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalamihi sunnah min ahli sunnati hatta yada'al jidal wa yu'min bil athar. Tidaklah orang yang suka berdebat itu, meskipun ucapannya sesuai sunnah, maka dia tidak termasuk ahli sunnah sampai dia meninggalkan perdebatan dan beriman dengan athar. Athar yang beliau maksudkan di sini adalah dalil-dalil syar'i. Jadi jemaah sekalian, terkadang orang yang suka berdebat itu dia benar. Tapi kata Imam Ahmad, caranya salah. Maka dia bukan bagian dari ahli sunnah. Itu menyelisihi sunnah. Sampai dia meninggalkan perdebatan dan beriman dengan dalil-dalil syar'i. Jemaah sekalian, perdebatan yang dimaksudkan di sini untuk menentang kebenaran. Adapun perdebatan untuk membela kebenaran, maka ini sifatnya fardu kifayah. Ini sudah kita bahas juga di beberapa pertemuan sebelumnya. Baik. Sebagai penutup jemaah sekalian, saya sebutkan penjelasan para ulama tentang bahaya menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka para ulama menghukumi kafirnya orang yang menolak satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia telah mengetahui hadis itu sahih, kecuali orang yang menolaknya karena menganggap hadisnya dhaif, sebab dia punya ilmunya. Tapi kalau dia sudah tahu, dia yakin hadis itu sahih, kemudian dia tolak, maka Islamnya batal. Dalam surat An-Nisa ayat ke-65 Allah mengingatkan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Sekali-kali tidak, demi Rabbmu wahai Muhammad, mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikan engkau yang memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian mereka tidak dapati dalam hati mereka penolakan atau keberatan sedikit pun terhadap apa yang engkau tetapkan, dan mereka tunduk sepenuhnya. Perhatikan jemaah sekalian, orang yang keberatan atau menolak atau tidak mau tunduk kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah mereka tidak beriman. Karena hakikat apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau adalah wahyu Allah kan? Berarti sama saja mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang dia sampaikan dari hawa nafsunya melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa oleh Rasul ambillah, dan apa saja yang beliau larang tinggalkanlah. Berikut beberapa ucapan para ulama. Imam Ishaq bin Rahwayah, salah seorang guru Imam Al-Bukhari rahimahumallahu taala, mengatakan, "Man balagahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khabarun yukirru bi sihhatihi thumma raddahu bi ghairi taqiyatin fahuwa kafirun." Barang siapa yang sampai kepadanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis yang dia akui kesohihannya, kemudian dia menolaknya tanpa ada alasan yang dibenarkan syariat, seperti taqiyah, karena orang yang dipaksa tadi, maka dia pun melakukan kekafiran. Sedangkan hatinya tetap menolak kekafiran itu, maka dia tidak kafir. Tapi kalau tanpa alasan itu dia menolak, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala mengatakan,
I'lamu rahimakumullah anna man ankara qawna hadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan kana aw fi'lan bi syartihil ma'rufil usul hujjatan kufrun kafara wa kharaja an dairatil Islam wa husyira ma'al yahudi wan nasara aw man sya'a min firaqil kafarah. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasannya orang yang mengingkari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu ucapan atau perbuatan, padahal sudah terpenuhi syarat-syarat kesohihan yang dimaklumi, namun dia ingkari itu sebagai hujjah, maka dia kafir dan keluar dari agama Islam, dan kelak dia akan dibangkitkan bersama Yahudi dan Nasrani atau dengan siapa saja yang Allah kehendaki dari golongan-golongan orang kafir, karena dia bukan lagi termasuk kaum muslimin. Imam Al-Allamah Ibnul Wazir rahimahullah mengatakan, at-takdzib li hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al ilmi annahu hadithuhu kufrun sharihun. Mendustakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal tahu itu adalah hadis beliau sahih, maka itu adalah kekufuran yang jelas. Kekufuran yang jelas. Jadi hati-hati jemaah sekalian, ini bahaya besar. Disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah, alladzi yuntirul amal bis sunnah yakunu kafiran li'annahu mukadzibun lillahi wa lirasulih wa li ijma'il muslimin. Barang siapa yang mengingkari untuk mengamalkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Karena berarti dia mendustakan Allah dan Rasulnya. Dan ini berdasarkan kesepakatan seluruh ulama kaum muslimin. Jadi ulama kaum muslimin tidak beda pendapat. Orang yang menolak satu hadis sahih, Islamnya batal. Dia beralasan apapun, kecuali dia meneliti, dia ahli hadis, dan dia dapati hadisnya ada kelemahan, walaupun ulama yang lainnya mengatakan sahih, dan walaupun pendapat yang lebih kuat sahih, tapi dia menolak berdasarkan ilmunya, maka dia punya udzur. Tapi kalau dia yakin hadisnya sahih, tapi dia menolak, maka dia kafir berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Satu lagi jemaah sekalian, sebuah athar dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam besar yang sudah kita kenali bersama. Dikeluarkan oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilyah dari Al-Humaydi. Al-Humaydi salah seorang murid senior Imam Syafi'i. Beliau menceritakan, kuntu bi Misr, aku pernah di Mesir, yaitu berguru kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Fahaddatsa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i bi haditsin an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, nama lengkapnya Imam Syafi'i rahimahullah, menyampaikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu rajulun, lalu ada seseorang berkata kepada beliau, "Ya Aba Abdillah, ataqulu bihadza?" Wahai Abu Abdillah, apakah engkau berpendapat dengan hadis ini? Faqal, maka Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan kepadanya, "Ara'aitani kharajtu min kanisatin tara alayya zinaran hatta la aqul bihi?" Apakah engkau telah melihatku keluar dari gereja? Atau engkau melihatku menggunakan sabuknya pendeta atau seragam pendeta sehingga aku tidak mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi maksud beliau berarti bukan muslim lagi kalau menolak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian ucapan-ucapan pengkafiran yang tegas dari para ulama ahli sunnati wal jamaah terhadap orang yang menolak satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah, ini kita bisa bahas